Selamat datang di Ruang Buku. Kali ini, Ruang Buku akan membahas sebuah buku berjudul Retorika, Seni Berbicara. Retorika atau Rhetorikon dalam bahasa Yunani adalah karya klasik Aristoteles, diperkirakan ditulis sekitar tahun 335 hingga 322 sebelum Masehi, yang membahas seni persuasi melalui bahasa. Buku ini menjadi fondasi penting dalam studi retorika dan komunikasi. Aristoteles melihat retorika sebagai alat netral yang bisa digunakan untuk kebaikan atau kejahatan, tergantung pada tujuan pembicara. Buku ini terbagi dalam 3 bagian utama. Buku 1 membahas dasar-dasar retorika dan jenis persuasi. Bahasan pertama terkait definisi dan ruang lingkup retorika. Di sini Aristoteles membuka dengan kritik terhadap retorika sebelumnya, seperti kaum sofis yang terlalu fokus pada trik emosional tanpa dasar logika. Sementara retorika sendiri adalah kemampuan untuk melihat sarana persuasif yang tersedia dalam setiap kasus. Hubungannya dengan dialektika adalah retorika merupakan antistrofos atau mitra dialektika karena keduanya berurusan dengan argumen umum, tetapi retorika ditujukan untuk publik yang non-ahli. Ada 3 jenis retorika berdasarkan audiens. 1. Deliberatif, bersifat politis, untuk membujuk atau menghalangi tindakan di masa depan. Contohnya, pidato di majelis. 2. Forensik, untuk yudisial, membuktikan keadilan atau ketidakadilan tindakan masa lalu. Contohnya, argumen di sidang pengadilan. 3. Epideiktik, untuk seremonial, memuji atau mencela seseorang atau nilai. Contohnya, pidato pernikahan atau pemakaman. Kemudian, tentang topik-topik retorika deliberatif. Retorika deliberatif fokus pada kebaikan bersama seperti keadilan, kemakmuran, dan keamanan. Beberapa topik umum yang biasa dibahas dalam retorika deliberatif adalah keuntungan dan kerugian suatu kebijakan, kemungkinan atau eikos, dan kemustahilan. Contoh historis atau paradigma. Di sini juga dijelaskan bahwa argumen tentang kebahagiaan atau eudaimonia sebagai tujuan akhir politik. Berikutnya, pembahasan terkait retorika forensik dan epideiktik. Retorika forensik fokus pada keadilan, motif, dan bukti. Sejenis teknik seperti pembesaran atau pengecilan tindakan yang biasa disebut auxesis, meiosis. Sementara retorika epideiktik menekankan keutamaan atau arte dan celaan atau sogos, dan umumnya menggunakan bahasa yang indah dan metafora. Tema terakhir yang dibahas di bagian ini adalah bukti non-teknis dan entimem, antara bukti teknis yang diciptakan pembicara dengan non-teknis seperti hukum dan saksi. Lalu entimem adalah silogisme retoris yang menghilangkan premis yang sudah diketahui audiens. Sebagai contoh, semua manusia fana, maka Sokrates fana. Buku 2 membahas tentang psikologi persuasi yang terdiri dari etos, patos, dan logos. Pertama, tentang unsur etos yang berupa karakter pembicara. Ada 3 unsur kredibilitas dalam etos. 1. Phronesis atau kebijaksanaan praktis. 2. Arte atau moral baik. 3. Eunoia atau niat baik terhadap audiens. Disampaikan juga terkait pentingnya reputasi sebelum berbicara. Kemudian patos atau emosi audiens,
Aristoteles menganggap perlu analisis mendalam tentang emosi seperti 1. Kemarahan atau orge disebabkan oleh penghinaan. 2. Rasa takut atau phobos, ancaman bahaya nyata. 3. Belas kasih atau eleos dipicu oleh penderitaan ketidakadilan. Dan cara membangkitkan emosi adalah dengan narasi dan bahasa. Terakhir, tentang logos atau argumen rasional. Entimem atau argumen logis yang disederhanakan adalah sebagai alat utama. Kemudian topoi atau tempat argumen. Topoi adalah strategi atau pola argumentasi yang digunakan untuk menemukan dan menyusun bukti persuasif dalam retorika. 1. Topoi umum seperti sebab akibat atau perbandingan. 2. Topoi khusus seperti hukum alam dan konvensi. Bagian dari logos seperti contoh atau paradigma dan analogi. Buku 3 membahas gaya bahasa dan penyampaian. Pertama, gaya bahasa atau disebut leksis. Ada 4 syarat gaya yang baik. 1. Jelas atau savez. 2. Tepat atau prepon. 3. Hidup atau metafora dan ritme. 4. Alami atau tidak berlebihan. Disampaikan juga bahwa metafora dianggap sebagai alat yang paling kuat terkait struktur kalimat, disampaikan agar menghindari kalimat yang terlalu panjang atau terlalu pendek. Selanjutnya, di bagian ini juga dibahas terkait susunan pesan atau disebut taksis. Aristoteles memberikan contoh detail mengenai susunan pesan pada struktur sebuah pidato sebagai berikut. Pertama, pendahuluan atau proimion untuk menarik perhatian. Yang kedua, berisikan sebuah narasi atau disebut diegesis yang memuat fakta kasus. Ketiga, mengungkapkan bukti atau disebut pistis, berisi argumen logis maupun emosional. Dan terakhir, penutup atau disebut epilogos, memuat ringkasan pesan dan seruan-seruan penting. Subtema terakhir adalah penyampaian yang biasa disebut hipokrisis. Pertama, dari sisi vokal, perlu pengaturan intonasi, kecepatan, dan jeda. Kemudian, gestur atau gerakan tubuh juga penting diatur agar sesuai dengan hal yang dibicarakan. Aristoteles juga menyebutkan bahwa penyampaian memang tidak sepenting dengan logika, tetapi tetap berpengaruh dalam menyampaikan sebuah pesan. Kesimpulan dari buku ini adalah setidaknya ada 3 poin-poin penting terkait retorika. Pertama, bahwa retorika adalah seni, bukan sekadar bakat alam, karena bisa dipelajari melalui metode. Kedua, bahwa persuasi efektif membutuhkan keseimbangan logos, etos, dan patos. Ketiga, bahwa retorika berbeda dengan sofistik. Di sini, Aristoteles menekankan kebenaran dan logika, bukan sekedar manipulasi. Retorika Aristoteles adalah sistem persuasi terstruktur yang menggabungkan logika, psikologi, dan seni bahasa. Teorinya tetap relevan dalam debat, hukum, politik, dan pemasaran modern. Dan konsep etos patos logos menjadi dasar komunikasi persuasif hingga hari ini. Demikian ulasan kitab kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.